Kemudian saya sempat kerja tahun 2014, begitu tamat saya sempat kerja di bank, di teller, sebagai teller ya, di Standard Chartered Bank. Kemudian 2015 saya pindah pekerjaan kedua saya dari Medan, saya aslinya dari Medan, kemudian saya pindah karena penempatannya, begitu seleksi saya langsung penempatan di Jakarta as HR officer ya. Jadi saya kuliahnya keuangan, kemudian kerjanya di SDM ya, waktu itu HR officer nanganin tentang kompensasi and benefit for employees. Jadi saya belajarnya agak banyak nih, dan kuliah S2 waktu itu di beasiswa sama kantor, disuruhnya ngambilnya marketing. Jadi saya udah dapat 3 konsentrasi di manajemen. Jadi kalau lumayan, saya 2015 saya baru berhenti itu 2022 karena masuk di UNJ. Jadi UNJ ini pekerjaan ketiga saya. Mungkin akan menjadi seterusnya ya. Kayaknya emang cita-cita saya waktu S1, cita-cita saya terakhir itu jadi dosen. Waktu kita dulu cita-citanya mungkin jadi apa? Dokter ya. Julio dulu cita-citanya apa? Jadi astronot, Bu. Astronot dulu SD. Sekarang berubah nggak? Sekarang ya berubah. Berubah jadi apa, Julio? Belum memutuskan? Ya belum memutuskan, Bu. Let it flow? Ya, jadi teman-teman mungkin sekarang udah kayak ya udahlah nanti kerja di mana gitu kan. Jadi udahlah nanti itu jalan terakhir gitu. Tapi saya dulu memutuskan jadi dosen itu karena ngelihat dosen muda pada waktu itu. Wah, ini kayaknya nih profesi yang saya impi-impikan gitu ya. Kayak ngelihatnya, wah ibu ini kok kayaknya eh, fleksibel gitu kan. Terus ketemu orang baru, ketemu mahasiswa. Jadi berasa muda terus. Jadi itu cita-cita saya terakhir dan alhamdulillah kesampaian nih. Nah, mudah-mudahan teman-teman mungkin ada yang pengen juga jadi dosen atau mungkin jadi apa namanya mbak-mbak SCBD atau mas-mas SCBD, silahkan ya teman-teman, sekarang saatnya masih bisa untuk mengejar itu semua. Atau saya mau jadi ini aja, Nadiem Makarim Bu, jadi CEO gitu ya. Tenang aja, semua insya Allah bisa asal dengan adanya usaha, doa, dan takdir ya. Nah, oke, saya balik lagi. Kemudian saya kuliah S2 di marketing dan sampai sekarang saya mencintai marketing gitu ya. Karena waktu dosen saya nerangin, waktu itu mata kuliahnya CBA ya, Consumer Behavior Analysis. Jadi tentang perilaku konsumen, kayak sama waktu itu dosen saya ngajarin tentang strategic SM, Strategic Marketing, waktu itu mata kuliahnya. Jadi bagaimana ternyata uniknya perilaku kita as consumers. Benar-benar gampang banget berubah, shiftingnya cepet banget berubah ya. Mulai gara-gara emosional kita jadi nggak beli tuh barang, atau gara-gara hasutan temen, atau gara-gara kok feeling saya yakinnya di sini gitu. Jadi kalau di keuangan kita ngomongin soal memilih saham ya, ada namanya analisis fundamental sama analisis teknikal ya. Kalau analisis fundamental itu kan lebih kepada kondisi dari perusahaan tersebut emang bagus apa enggak secara base-nya, hutangnya berapa, asetnya berapa, itu fundamental teman-teman ya. Tapi kalau teknikal dia biasanya akan dari gerak harga harga setiap harinya seperti itu ya. Mungkin ada yang main saham juga, mungkin lebih paham daripada saya. Karena saya sekarang main saham, tapi selalu nanya teman saya, aku harus beli apa, aku harus jual apa, aku keep berapa. Nah, oke, jadi setiap ilmu itu punya masing-masing keunikan, tapi entah kenapa saya jatuh cinta sama marketing sampai dengan saat ini. Mungkin karena waktu itu dosen saya membukakan pikiran saya, ya. Mudah-mudahan ini pilihan yang tidak tidak teman-teman salah pilih. Satu lagi, kenapa saya dulu memutuskan masuk manajemen keuangan, karena saya dulu males tes skripsinya. Waktu itu kan kuesioner ya, biasanya kalau pemasaran SDM itu kan akan kuesioner. Dan waktu zaman dulu kuesionernya kan harus di print, terus minta orang di apa ngisi, terus masukin ke Excel satu-satu. Nah, waktu itu saya pengen cepet tamat. Jadi saya masuk ke keuangan, dan karena
tes esai skripsinya itu bisa pakai data sekunder, nah saya jadinya masuknya ke sana. Jadi emang bener-bener karena triggernya pengen cepet tamat. Ya, jadi pakainya keuangan. Tapi mudah-mudahan teman-teman di sini masuk pemasaran karena emang pengen, emang suka, emang cinta. Jadi kalau udah yang namanya cinta itu ngelakuinnya enak, ngerjain tugas apapun tuh enak. Kalau ada kesulitan, pengennya rasanya kayak di challenge. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, karena kita baru pertama kali ketemu, biasanya saya akan selalu bilang sama mahasiswa saya, as an ex HR officer yang emang udah pernah melihat bagaimana dunia profesional, dunia pekerjaan, kemudian ada karyawan baru, kita harus seperti apa? Ada soft skill yang perlu teman-teman kuasain, ya. Nah, di dalam ilmu SDM itu ya ilmu praktisnya SDM waktu saya jadi officer, teman-teman semua sebelum masuk dunia profesional, entah itu nanti dunia akademisi atau dunia profesional praktisi, teman-teman harus punya yang namanya 3 ya, KSA ya. Yang pertama knowledge. K-nya itu knowledge. Knowledge itu teman-teman dapat dari pendidikan formal maupun informal, seperti saat ini. Kemudian S-nya apa? Ada yang tahu S-nya apa, teman-teman? Anyone who knows? Aisyah kayaknya mau ngomong nih. Aisyah Mia. Skill bukan Ibu? Yes, skill, benar. Jadi ada knowledge, ada skill. Skill itu mungkin nggak semua orang sama dengan satu dengan yang lain. Tapi kalau ngerasa, Bu, saya bingung, skill saya apa ya? Tapi cobalah cari teman-teman. Teman-teman itu senangnya di mana? Skill itu mungkin tidak akan terkait dengan akademisi. Atau mungkin juga terkait, kalau misalnya skillnya ternyata, oh saya kayaknya lebih ke arah researcher, Bu. Interpreter, Bu. Atau saya lebih ke public speaker, Bu. Atau saya senangnya fotografi, Bu. Saya senangnya desain. Yang mungkin itu teman-teman bisa cari cuan atau jadi ada yang namanya di dalam marketing itu competitive advantage, keunggulan bersaing. Pernah dengar keunggulan bersaing? Gracia, Hosiana Gracia, pernah dengar nggak? Yang namanya competitive advantage. Pernah dengar, Bu. Pernah dengar? Kira-kira menurut, ini kamu manggilnya apa? Gracia kah? Hosi aja, Bu. Hosi. Menurut Hosi itu competitive advantage itu seperti apa sih? Yang kebayang di pikirannya Hosi itu seperti apa? Kayak dalam bisnis gitu ya, Bu? Nggak mesti dalam bisnis. Nah, tadi kita cerita tentang personal ya. You have to apa ya, identify what is your competitive advantage supaya tetap bisa bertahan di dunia yang luar biasa persaingannya. Ya otomatis persaingannya di sini adalah ketika kalian mungkin memperoleh pekerjaan atau memperoleh posisi gitu. Kebayang mungkin apa yang ada di pikiran Hosi? Ini idea? Atau yang lain boleh? Kira-kira competitive advantage itu seperti apa? Terus analogikan dengan yang kita bicarain tadi. Oh, saya Bu, competitive advantage-nya ini. Tadi kan saya bilang, skill itu bisa menjadi competitive, one of competitive advantage. Giovanni mungkin? Kalau menurut saya sendiri itu competitive Heeh. advantage ngebuat skill kita itu lebih ada keunggulan sendiri dibandingkan pesaing kita. Ya, good. Kalau Gio sendiri udah nemu belum? What is your competitive advantage? Kira-kira ini saya keunggulannya ada di mana sih? Kalau sejauh ini sih saya merasa Gamer. kompetitifnya itu di mungkin
analisis dalam keuangan aja sih, seperti saham. Analisis saham, oke, good. Jadi mungkin kamu tadi, ibu ini masa iya sih analisis fundamental sama teknikal ya Gio ya. Padahal kamu udah mungkin setiap hari trading nih gitu ya. Saya asli sekarang udah bener-bener ngandelin teman banget gitu ya buat itu. Tapi, nah analisis saham berarti mungkin dari sini, kenapa masuk pemasaran Gio kalau kamu senangnya analisis saham? Kalau saya pribadi, memang saham dijadikan sebagai investasi aja sih, Bu. Bukan buat yang saya ingin fokuskan ke depan. Oke, berarti kamu tetap teorinya saham itu investasi di atas 5 tahun. Iya. Ya, Oh, berarti sama kayak saya. Ada orang yang menggunakan saham sebagai trading untuk cari passive income gitu ya. Tapi balik lagi kalau secara teori itu kan investasi jangka panjang gitu ya Gio ya. Tapi tadi kamu belum jawab saya. Maksudnya investasi saham, oh karena kamu menjadikan saham investasi jangka panjang, makanya memilih pemasaran. Tapi ada minat apa yang menarik kamu masuk pemasaran? Supaya cepat lulus kah? kalau saya Anak melihat di dosen? tempat ini memang lebih dibutuhkan aja sih di pekerjaan mendatang. Oke. Mungkin Jadi, cakupan ininya lebih luas gitu ya. lebih Oke, good. Terima kasih ya, Gio. Jadi balik lagi, teman-teman, you have to identify your competitive advantage. So, apa ya? Kalau teman-teman bisa memilih yang namanya memiliki yang namanya positioning. Ya, teman-teman pasti udah belajar namanya marketing management. Have you? Udah belum? Sudah, Bu. Ya, basic principles in marketing management is marketing mix, ya, and STP. Ada yang tahu? Mungkin kita ngulang sedikit STP itu apa, marketing mix itu apa? Boleh? STP itu segmentation, targeting, dan positioning, Bu. Yes, segmenting, targeting, and positioning. Ya, sebelum kita mau jual atau mau menawarkan brand atau produk kita, analisis yang harus dilakukan adalah STP dulu. Kita tentuin segmennya, targetnya siapa, and then apa positioning kita. Nah, tadi balik lagi competitive advantage itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk memperoleh positioning. Oke, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, tadi saya udah kasih knowledge, skill, and then the last but not least karena ini yang paling penting A-nya itu apa? KSA. KSA. Ada yang tahu A-nya apa? Attitude ya, Bu. Iya, betul sekali. Siapa nih yang jawab ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, Vina ya. Iya, Vin, benar. Attitude. Kabarnya nih, tapi saya nggak percaya sih. Teman-teman kan ini Gen Z ya, kelahiran dari 2000, dari 97 until 2012. Rata-rata kelahiran berapa sih? Mungkin sekitar 2003 sampai 2004. 2003, 2004 ya, udah masuk Gen Z, di mana kalian lahir teknologi udah sangat luar biasa gitu ya. Kalian udah males yang namanya telepon, lebih senang chatting, ya kan? Kemudian lebih senang short video dibanding dengan reading a book or atau saya coba tanya Ibnu, Ibnu kamu senang nonton Netflix atau serial atau nonton film? Lumayan, Bu. Lumayan ya. Ketika kamu menonton sebuah serial, apakah kamu meningkatkan kecepatannya menjadi 1,25 atau kamu mempercepat every 10 seconds? Wah, ini ngebosenin. Next, next, gitu. Enggak, Bu. Biasanya Serius? Terus? enggak, Bu. Saya enggak di skip-skip. Ya, Nggak di saya tonton skip-skip. Kecepatannya tetap di 1 normal. tetap normal. Iya. Oke, good. Ini jarang sekali terjadi. Ada yang nonton film itu dicepetin sampai 1,25. Kayaknya yang ketawa-ketawa nih. Iken sama Syafina pasti begitu, Ti. Iya, iya Ken. Iya, Bu, saya iya. Ya, oke. Jangankan kalian ya, teman-teman ya, saya yang masuk di Gen Y aja, kadang-kadang sekarang tuh nonton film itu di skip-skip. Entah mungkin karena kan sekarang saya senangnya romance komedi ya, kayak misalnya drakor yang romance komedi.
Karena mungkin saya sudah menikah, jadi bagian yang kayak romancingnya itu ya udah saya skip aja karena udah pernah udah lewat gitu. Mungkin di situ ya teman-teman ya. Mungkin bagian skipnya agak beda sama Iken sama Syafina. Mungkin Iken sama Syafina bagian situnya dilambatin gitu ya. Ya itu tadi ya teman-teman ya, uniknya perilaku kita. Jadi balik lagi, A-nya itu attitude. Nah kabarnya katanya Gen Z attitude-nya itu eh, dinilai tanda kutip kurang, tapi saya kadang-kadang kurang setuju karena balik lagi itu kepada orangnya. Saya temukan ketika mengajar ada yang memang ini perlu dibenerin, ada yang emang udah bagus, santun ya. Balik lagi lingkungan pasti mempengaruhi kalian. Tapi bagaimanapun pilihlah lingkungan yang baik, pilihlah teman yang baik gitu ya. Kalau keluarga kita nggak bisa milih, jadi tinggal milih lingkungan teman, lingkungan kerja, lingkungan bersosial, berinteraksi, kalian bisa milih, kalian bisa tentukan ya. Jangan karena teman-teman kalian kebiasaan nih, misalnya ya, saya mohon maaf ketika kalian rata-rata di lift nih, saya kalau ngelihat mahasiswa pasti kalau ngomong di belakangnya ada kata-kata anjay, ya gitu deh, gitu ya. Percayalah teman-teman, ketika kalian terbiasa mengucapkan hal tersebut ya dari orang yang udah lebih duluan hidup nih ya. Jadi ketika kalian terbiasa itu akan menjadi karakter ya. Ketika sudah biasa menjadi perilaku, perilaku kemudian menjadi karakter. Ketika sudah menjadi karakter itu akan sulit diubah ya. Jadi ketika nanti ketemu bosnya, bosnya kan mungkin seusia saya atau mungkin Gen X yang Gen X itu mungkin sekitar kayak umur 50 tahun ya. Itu gaya komunikasi kita akan beda. Teman-teman belajar mungkin komunikasi bisnis ya, business communication, how you adapt with a new environment, new people gitu ya. Jadi cara berkomunikasi itu berbeda. Jadi teman-teman harus bisa analyze, oh orang ini senangnya seperti apa ya. Jadi kalau dalam komunikasi bisnis ada yang namanya the you attitude ya, the you attitude. Ada peribahasa yang bilang gini, perlakukanlah orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan ya, sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Tapi di buku yang saya baca itu sebetulnya tidak berlaku. Misalnya gini, saya itu senang diperlakukan sewajarnya, ya sewajarnya gitu. Tapi ada orang lain, ya misalnya Iken nih, Iken itu senang diperlakukan yang senang dipuji-puji, gitu ya, senang dipuji-puji. Nah, kemudian kan karena Iken menganut sistem menganut peribahasa perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, maka Iken itu memuji-muji saya karena Iken itu senang dipuji-puji. Gitu ya. Padahal sebetulnya saya ini tidak suka dipuji-puji. Jadi peribahasa itu menurut saya tidak relevan. Jadi perlakukanlah orang lain seperti dia ingin diperlakukan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum berkomunikasi lihat dulu orang ini senangnya seperti apa. Ketika berbicara dengan dia senangnya pakai formal, informal, santai atau seperti apa ya. Jadi ketika kalian sudah tahu si orang ini ingin diperlakukan seperti apa, komunikasinya seperti apa, sukanya seperti apa, personal relationship itu akan mendukung kalian untuk bisa mencapai goals. Jadi ketika kalian berkomunikasi pasti ada goals. Misalnya nih Julio lagi PDKT nih, PDKT sama X gitu kan. Ketika PDKT itu kan pasti Julio analisis dulu ya. Si X ini senangnya apa, warna kesukaannya apa. Nah, itu sebetulnya yang harus diterapkan di tempat kerja. Nggak cuma buat pacaran, nggak cuma buat PDKT, tapi itu buat di tempat kerja. Oke. Oke, udah itu aja tadi sedikit apa ya, wejangan dari orang yang lebih duluan hidup ya. Jadi buat teman-teman bekal ketika nanti masuk dunia kerja, ketika nanti sebenarnya cobaan pertama adalah skripsi. Ya, cobaan pertama kalian sebelum memasuki dunia kerja adalah skripsi. Itu adalah perang di mana perang dengan diri sendiri, bagaimana komitmen untuk menyelesaikan. Ya, jadi ada yang
semester 6, 7 biasanya akan MBKM magang, ada yang keterusan, senang nih dapat duit 2 juta, 3 juta per bulan, sampai mengorbankan kuliah. No, jangan seperti itu teman-teman, karena lulusan S1 sudah terlampau banyak. Jangan kalian tidak lulus S1. Lulusan S2 aja banyak yang nyari pekerjaan S1. Ya, jadi teman-teman harus lulus dulu nih S1-nya. Jangan gara-gara hanya 2 juta, 3 juta kalian mengorbankan yang lain, mengorbankan orang tua, waktu, tenaga, pikiran. Boleh, waktunya 1 tahun kalian waktunya mencari pengembangan diri di luar akademis ya. Di sana kalian udah mulai mengenal dunia kerja, bagaimana berinteraksi, bagaimana technical skill, communication skill di sana kalian coba latih ya. Tapi jangan lupa kewajiban utama adalah tetap menyelesaikan yang namanya sarjana, bachelor degree. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Nah, saya coba cek di si akad saya. Saya sambil share ya. Kita tuh dapat ruangan nggak sih, Ken? Enggak, Bu. Kita secara online. So, saya tanya lagi ke teman-teman. Saya sih pengennya kita ketemu ya. Kita ketemu. Apalagi saya pengen teman-teman waktu presentasi itu ketemu. Kenapa? Saya ingin memberikan masukan ketika presentation itu harus seperti apa sih gitu. Saya senang soalnya. Gitu ya. Nanti coba minggu depan kita coba Ikan coba cari ini ya ruangan ya, mungkin di GRK atau kalau di gedung di Tower B sih kayaknya nggak ada yang bisa memuat 44 orang ya. Di sini 44 ya. Saya coba satu sambil presensi sambil kenalan ya. Jadi hari ini saya menggabungkan pertemuan 1 dan 2 karena pertemuan 1 sejujurnya hanya penjelasan kontrak kuliah. Jadi saya lanjutkan dengan materi di pertemuan kedua ya. Jadi kita nggak ada utang pertemuan. Ada Bernadus, ini Evan, kayaknya saya pernah kerja sama nih. Evan ada, Evan, oke nggak ada ya. Teman-teman seperti yang berlaku di universitas kita, maksimum ketidakhadiran dengan alasan apapun adalah 4 kali. Selebih itu, oke, karena pertemuan 1 saya anggap hadir semua, ya. Pertemuan kedua saya presensi. David, Dick, emang David, Dick, Hadir, Bu. Iya, Bu. oke. Kemudian Maheswari Putri, Ibu Maheswari izin konversi magang itu, Bu. oke, magang ya. Oke, kemudian Asti, Hadir, Bu. oke, kemudian Ramadan Putra Riyadi, nggak ada. Kemudian Maria Lorenza Manalu, nggak ada. Hadir, Bu. Oke. Aisyah Mia Fazira, Hadir, Bu. oke. Zikri Alamsyah, and then Andika Amalia. Hadir, Bu. Andika, oh cewek ya, kirain Andika cowok. Ibnu Haiban, Hadir, Bu. right. Mutiara Putri Ananda, tidak ada. Kemudian Abinaya Akbar Aroyan, Hadir. kemudian Alika Dwi Hermawati, Hadir, Bu. Muhammad Fikri Eka Saputra, Hadir, Bu. kemudian Alma Ardia Pramesti. Kalian ini di kampus ya? Hadir, Bu. Iya, Bu. Ada mata kuliah kah habis ini? Iya, Bu, Iya, ada. Bu, ada. Oh gitu ya. Udah ya, maksudnya kalau misalnya memang pada offline kan enaknya kita offline ya. Jadi nggak begini gitu. Kalau bisa ada ruangan ya kan nanti dicari ya. Alma tadi ada ya. Kemudian Gustiar Hadir, Ibu. Rizky Ramadhani. Gustiar tidak ada. Hadir, Ibu. Kemudian, oh hadir. Kemudian Tubagus Alfarik Arif Ayesha Wiratama. Hadir, Bu. PR banget nih kamu waktu. Nggak ada UN sih ya? Masih UN nggak sih kalian? Zaman dulu mah ada, Bu. Jangan dulu ada ya. Saya dengar loh kamu bisik-bisik. Iken Krisma Ayu. Hadir, Bu. Kemudian Arik Yusron Fatoni. Hadir, Bu. Tiara Ramadhani. Sama, Bu, izin konversi magang juga. Magang.
Ya, Zidan Indra Rahmanto, Hadir, Bu. Tiara Dwi Puspita. Hadir, Bu. Tiara nih ada 2, dipanggilnya gimana? Sama Tiara. Saya biasanya dipanggilnya Tiara, Bu. Ya udah, 1 Tiara Dwi, 1 Tiara mana tadi? Tiara Dwi sama Tiara Ramadhani ya. Oke. Kemudian Puspa Nuraini Putri, Izin juga, Bu. magang. Giovanni, Hadir Ibu. Hosiana Gracia, Hadir, Ibu. kemudian Syafina, Hadir, Bu. Yoselin Pardosi, Hadir, Ibu. Febrian Wijanarko, Hadir Ibu. Diva Salsabila Yohan, Hadir, Ibu. kemudian Raka Bagus Ananto. Raka? Tadi hadir sih, Bu. Ya, tapi sekarang mana ya? Kakak hadir, Bu. Raka hadir. Tadi siapa sih yang chat? Ramadan, Ramadan, Bu. Ramadan ya, oke. Mana tadi Ramadan? Agak di atas. Hmm. Oke, kemudian Zahrani Denisa, Hadir, Ibu. kemudian Arkan Gunawan, Hadir, Bu. Salsabila, Putri Firmansyah. Hadir, Ibu. Oke, kemudian Made Tiara, Diva Saras Dewi Sutama. Hadir, Ibu. Kemudian Davina Ardana, Hadir, Ibu. Dina Nurliana, Hadir, Bu. Keisha Andani, Hadir, Ibu. Julio Matthew, Hadir Bu. kemudian Kalista Cahraya Rani, Izin juga, Bu. magang ya? Iya. Izin apa magang nih? Izin Magang, untuk Bu. konversi Oke. magang juga. Ezra Patricia, Hadir, Bu. kemudian Melviani Fitris, Melvi hadir, Bu. Kurniati, Hadir, Bu. Hendra Akbar, Hadir Bu. Anissa Astasasi. Anissa? Nggak ada ya? Oke, ada yang belum saya panggil? Izin saya, Bu, belum dipanggil, Bu. Rega? Iya, Bu. Rega, kok tidak ada ya? Belum masukin KRS? Baru ngisi, Bu, baru input. Soalnya kan dari kelas RPL ya, Bu ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang bentrok, Bu. Rega area. Name-nya ingat? Betul. 17056 Mm-mm, 23178. mm-mm. Oke, Ya, terima kasih, Bu. kamu RPL ya? Iya, RPL. RPL bukannya biasanya kelasnya ini sendiri, enggak ya? Kelas malam betul, Bu. Tapi untuk beberapa teman-teman RPL kan ada yang kerja malam ya, Bu. Mm-mm. Jadinya ambilnya kelas pagi jadinya. Di-change. Oh gitu, termasuk kamu. Betul, Bu. Oke. Oh, tapi dibolehin ya. Boleh. Maksud saya ketika kamu ngambil ini kan takutnya di saya itu nggak ada namanya. Jadi memang pastikan kamu benar ngambil kelasnya saya dan Pak Usep ya. Iya, betul, Bu. Soalnya Oke. sudah confirm juga ke admin prodi, Bu. Oke, tadi Mutiara ada ya. Terima kasih, Bu. Oke. Kamu RPL dari mana? Dari UNJ juga atau UNJ juga, Bu. kayak saya pernah D3, D4. D3, sorry. S1, Bu. S1. Kayak saya pernah dengar nama kamu ya? Enggak ya? Iya, betul. Iya kan, Rega. Heeh. Jadi kemarin itu mau cerita sedikit boleh, Bu? Heeh. Itu kami masuk RPL bertiga nih. Tadi yang paling nomor 44 sama nomor 45, Bu. Anissa Asasi sama Hendra. Sampai Anissa saya belum pernah dengar sih. Terus? Iya. Kalau saya pribadi kemarin karena waktunya limit jadinya drop out, Bu. Terus masuk lagi ke RPL untuk lanjutin. Dulu juga S1 ya, S1 manajemen kan seingat Iya, saya Bu. ya. Iya, betul. Kayak saya pernah ngajar kamu, namanya soalnya unik kan, jadi saya ingat. Oke ya, jadi jangan sampai sekali lagi ya saya bilang tadi S1 sudah bertebaran di mana-mana, bahkan S2. Jadi komit untuk menyelesaikan. Saya pikir sekarang tuh dosen kayaknya udah nggak ada ya yang killer, nggak tahu deh. Masih ada nggak sih?
Masih ada nggak? Nggak tahu ya teman-teman yang angkatan di bawah saya, Bu ya. Kalau dulu sih Gimana? masih ya, Bu. Mosok sih? Kayaknya udah nggak ada ya. Keisha, kamu pernah ketemu dosen yang ini nggak? Killer nggak? Dalam tanda kutip. Nah, udah hilang nih. Ada di perjalanan. Oke, nggak apa-apa. Ya, teman-teman, saya punya waktu sedikit lagi untuk menjelaskan apa yang akan kita bahas di kelas riset pemasaran ya. Nih, saya sambil share nanti saya akan kasih dokumen ini teman-teman di dalam marketing ya. Konsentrasi marketing ada yang namanya marketing research atau riset pemasaran. Biasanya ini akan selalu digunakan oleh para marketer untuk memperoleh insight atau untuk mengambil keputusan ketika misalnya kok ini salesnya menurun sih ya, ini pasti ada something, dilakukanlah yang namanya riset. Atau dia mau launching produk baru, riset dulu, cocok nggak nih sama customer, mau launching new packaging atau new logo, dia akan riset terlebih dahulu. Jadi intinya adalah mata kuliah riset pemasaran adalah mata kuliah yang memang memfokuskan pada penelitian di bidang pemasaran. Gunanya untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Ujung-ujungnya kalau teman-teman belajar manajemen, ujung-ujungnya apa? Si manajemen itu harus mengambil keputusan dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Gitu ya, teman-teman. Nah, karena ini tentang riset pemasaran, maka biasanya akan lebih kepada mungkin perilaku konsumen, new product launch, new logo, atau packaging, dan sebagainya. Nah, penelitian dilakukan seperti apa? Base-nya penelitian itu ada dua, ya, atau tiga saya bilang. Ada yang namanya kualitatif, ada yang namanya kuantitatif, ada yang namanya mixed method. Ya, jadi digabung antara kualitatif dengan kuantitatif. Di sini kita akan belajar mungkin sederhana, tidak sespesifik ketika kalian mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Tapi dari tugas-tugas yang mungkin saya sampaikan, kalian bisa memperoleh insight, atau nanti Pak Usep sampaikan bisa memperoleh insight. Kira-kira saya mau ambil topik ini untuk skripsi saya, atau ini bisa saya jadikan sebagai bahan dasar skripsi saya. Ya, paling nggak mulai kebayang nih, oh di pemasaran saya pengen memahami yang seperti ini. Ya, teman-teman, seperti yang sudah diberlakukan di UNJ bahwa metode kita menggunakan student-centered learning. Artinya, teman-teman lah yang menjadi fokus utama ya dalam pembelajaran. Teman-teman mau rajin mau enggak itu terserah teman-teman. Active learning-nya ada di teman-teman semua. Ya, kemudian buku acuan yang saya pakai ada Malhotra tentang marketing research dan Here. Nanti saya kasih Ikan, ingetin saya ya. Jadi nanti Ikan sebagai PJ akan bertanggung jawab sebagai communicator, maksudnya penjembatan ya, bridging antara saya dengan teman-teman setiap informasi. Nah, akan ada G Drive yang sudah saya siapkan di WA group ya, kan? WA group Iya, itu Bu. udah ada masing-masing, tinggal masuk ke grup apa namanya foldernya pemasaran, riset pemasaran, sorry. Nah, di situ kita akan kumpulkan setiap tugas. Pembelajaran di saya tidak ada yang dia individual. Ya, individual hanya di presentasi. Karena ini merupakan ini yang saya nilai secara individual. Semuanya in team base. Kenapa in team base? Karena sekarang eranya kolaborasi, eranya koordinasi. Nggak ada lagi yang bekerja sendiri-sendiri. Nggak ada lagi yang ujian pakai tutup tangan kayak gini. Ya, teman-teman ya. Nggak ada lagi. Tapi mungkin ada ya, mungkin mata kuliah tertentu. Tapi di saya, pribadi saya tidak menerapkan hal itu lagi. Namun saya menginginkan teman-teman bekerja secara tim, berkoordinasi. In case di dalam in your team ada yang tidak berpartisipasi sama sekali atau dia sedikit Bu partisipasinya, saya mau take out aja. Kita mau take out, kita mutusin untuk take out dia dari kelompok kita. Silakan ya teman-teman. Jadi teman-teman itu silakan apa namanya men-take out teman-teman yang tidak partisipasi di dalam setiap pekerjaan tugas atau setiap pengerjaan mid-test ya. Karena di riset mungkin agak lumayan ya untuk UTS-nya ya. Untuk gradasi untuk komponen penilaian nih saya lihat mid-test-nya paling gede ya. Jadi nilai saya sama Pak Usep akan bagi dua. Di mid-test ini paling gede ya.
ada 60%. CBL ini kita akan ada 3 kali tugas. Kemudian presentasi partisipatif when you present your assignment. Ya, saya akan nilai satu persatu bagaimana how you present your paper or your slide. Ya, jadi di situ akan kelihatan siapa yang tidak menguasai presentasi, siapa yang nggak ngerjain. Karena kalau nggak ngerjain dia akan babi bu ketika presentasi. Ya, oke. Untuk penilaian seperti biasa ya 86. Saya pikir gampang lah untuk dapat A ya sekarang ini. Nah, silabus saya akan hanya concern di 8 pertemuan karena saya before UTS ya. Jadi hari ini saya penjelasan kontrak dan minggu kedua sekaligus menyampaikan materi, ada introduction to marketing research. Wah, saya punya waktu sedikit lagi ya sampai 9.50 ya kita ya. Iya, Sama Bu. tim assignment customer perceptual map. Nah, kemudian di ketiga, teman-teman akan presentasi tugas yang kemarin. Ya, Iken nanti tolong bagi kelompok kelas ya, kelas sekitar 40 orang tadi dibagi menjadi 6 kelompok. Ya, 6 kelompok menggunakan random team picker. Ya, kenapa saya menggunakan random team picker untuk melatih kalian untuk bisa bekerja sama dengan siapapun, berkomunikasi dengan siapapun. Karena nanti kalau kuliah, kalau kerja nggak bisa milih, saya mau temenan sama siapa, saya mau satu divisi sama siapa, bos saya siapa. Jadi harus sudah mulai melatih itu ya. Kemudian di pertemuan keempat, ini akan ada kuliah, marketing research process, kemudian ada team assignment, kemudian di sini presentasi untuk tugas transforming data into knowledge. Kemudian di sini ada kuliah uses of market research and qualitative research dan juga sekaligus PJBL mid test instruction. Di sini sudah ada instruction, teman-teman di pertemuan ke-7 harus mempresentasikan artikel ya, drafting artikel yang akan kalian submit di pertemuan ke-8. Kalau misalnya nggak nyanda, boleh pertemuan ke-9 atau pertemuan ke-10. Saya masih kasih. Pokoknya selama mata kuliah riset ini berlangsung, teman-teman harus sudah memiliki artikel yang disubmit di jurnal fakultas saja, yang gratis. Ya, jadi ada bukti submission sama bukti drafting artikelnya. Oke, jadi karena ngomongin riset gitu ya, jadi akan ada kalian melakukan penelitian sederhana, hanya menggunakan observasi dan in-depth interview. Ya, saya nggak minta kalian kuantitatif, mungkin kuantitatif akan dikerjakan oleh disampaikan oleh Pak Usep. Ya, jadi ini yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, kira-kira ada yang kurang jelas. Untuk instruction-nya saya jelaskan di bawah ini. Ya, untuk mid test-nya saja. Kalau untuk assignment saya akan jelaskan setelah kuliah ini. Ya, teman-teman nanti karena waktu kita terbatas, nanti ini silabus akan saya sampaikan. Teman-teman baca dulu. Ya, baca dulu. In case tidak ada yang tidak paham, silakan kita konfirmasi di minggu depan. Ya, karena masih kan untuk mid test ya. Teman-teman ini udah detail saya pikir. Ya, observasi. Satu lagi mana ya? Nah ini. In-depth interview-nya kok di bawah sih? Oke. Oke ya, jadi ini nanti ada instruction-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Raka, jelas nggak Raka? Ibu, saya mau tanya, Mm-mm. untuk random Random picker kelompoknya Tim itu picker. kita PJ yang milihin gitu atau ibu yang Enggak kan? Ini enggak kan ada ininya, software-nya. iya, berarti Iya, maksudnya kita yang ini ya Bu ya. Oh iya ya, langsung aja. Random picker wheel ya. Jadi tinggal masukin nama-namanya, terus bagi kelompoknya jadi 6 ya. Gampang ya harusnya ya. Jadi Iya Bu. saya nanti Iken tadi presensi yang saya udah masukin, Iken masukin ke Google Sheet ya, ke Google Sheet nanti ditambahin di belakangnya nama kelompok. Iya Bu. Untuk kelompoknya ini sampai akhir atau bagaimana Bu? Eh, nanti mungkin Pak Usep punya cara sendiri ya, mungkin kelompoknya nggak jadi, tapi selama saya yang mengampu, saya hanya 6 kelompok. Mungkin Pak Usep bisa 10 kelompok gitu Ya Bu, baik. ya. Jadi beda-beda mungkin nanti instruction-nya seperti apa. Oke, sampai kalau misalnya memang kurang jelas kita bisa sambil ya nanti di pertemuan selanjutnya. Saya cuma ingin menjelaskan tentang introduction to marketing research ya.
Jadi pengenalan saja bagaimana tentang riset pemasaran gitu ya. Nah, ada sedikit kutipan, the role of marketing researcher must include, ya. Jadi sebagai seorang researcher atau peneliti di bidang marketing itu nggak cuman tahu bagaimana mengolah data, tapi harus ada yang namanya skill konsultasi. Jadi di seorang researcher itu nggak cuman ngolah data, tapi dia harus bisa menginterpretasi maksud data tersebut seperti apa, dan ini harus bisa dikomunikasikan kepada manajer sehingga si manajer bisa memiliki insight bagaimana untuk memperoleh atau mengambil keputusan. Kemudian ada juga technical proficiency, itu kemampuan teknis bagaimana mengolah data, mengambil data dan sebagainya. And business sense. Jadi harus tahu ini. Kadang-kadang ada alat penelitian yang seseorang itu ajak harus seperti itu, tapi mungkin si marketing researcher ini bisa menyesuaikan karena balik lagi tergantung dari business sense-nya seperti apa. Jadi masih lagi kayak gini, sepertinya kita harus naikin yang ini dan sebagainya. The focus of the role is to provide information and insights to identify marketing problems and solution in such way that action can be taken. Seperti yang saya sampaikan tadi, fokus utamanya adalah menyediakan informasi, ya, informasi dan insight untuk mengidentifikasi masalah apa sih yang terjadi, kemudian solusinya seperti apa, sehingga action, ya, para manajer itu bisa mengambil keputusan. Intinya itu ya teman-teman ya, marketing research itu menghasilkan data and then interpret and communicate, jadi mengkomunikasikan hasilnya sehingga bisa diambil sebuah keputusan. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanya silahkan teman-teman. Saya itu kayak ini jam berapa sih? 9.23. 9.23 masih cukup. Oke, sekarang masing-masing semua membaca artikel ini. Kebaca nggak ya? Kalau yang pakai HP mungkin bisa di landscape dulu. I give you 5 minutes to read this article and then sampaikan kepada saya apa sih maksudnya, pendapat kalian tentang hal ini seperti apa. Silahkan. Ibu mohon izin tadi Bernardus hadir, Bu. Hadirnya kapan, Evan? Saya melihat dari absennya, Bu. Kelihatan dari absennya tadi, mulai dari kertas absennya ditutup. Yang ada yang izin magang sama nama saya Oke, Dino. oke, ntar saya perbaiki ya. Terima kasih banyak, Ibu. Yes. Silakan baca dulu, Evan.
Oke, oke, udah ya. Ada yang mau nyampein nggak? Kira-kira maksud artikel ini apa? Saya mau coba dong, Bu. Silakan nih ya. Kalau saya sih nangkepnya intinya ini dia tuh jelasin soal hasil riset kepada 400 responden Mhm, yang intinya mereka itu suka makan fast food. mhm, Dan dari hasil riset tersebut menyatakan bahwa mereka itu emang lebih apa ya mereka itu lebih peduli lagi dengan kesehatan dan nutrisi yang mereka makan dari restoran fast food tersebut. Dan sebagai efek dari hasil riset tersebut, makanya sekarang fast food chains itu banyak yang offering menu yang lebih sehat. mhm, Contohnya kayak Wendy di sini dia offering fast food bowls as entry or dessert gitu. Dan kalau McDonald itu dia menjual buah dan salad buah dan walnut. mhm, Terus kalau IHOP itu dia juga jual buah juga gitu. mhm. Oke, Gitu sih. good. Terima kasih Nia ya. Saya pikir semua akan berpendapat sama ya, teman-teman. Cuman perlu kalian di sini perlu di-highlight adalah hasil si Ctrl L biasanya ada laser, kok nggak bisa sekarang ya? Oke, apa ya sekarang? Disable ya udah deh. Jadi kalian perlu highlight di bagian bawah nih. Ternyata from the research result ya 77% ya cleanliness itu dinilai paling penting ya. Paling penting itu 70 cleanliness. Kemudian food taste and flavor itu 74 ya 74% dan 40% itu
nutrisi ya. Fokus konsumen itu di nutrisi dan kesehatan tuh 40%. Jadi kalau kita lihat dari hasil riset ini ternyata ada insight memang ternyata konsumen memang ada concern untuk healthy food gitu ya. Tapi kita lihat di sini 77% lebih kepada cleanliness and food taste flavor ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sebagai marketer Gio ya, Gio lagi saya entah kenapa senang memanggil nama kamu Gio ya. Dari hasil riset ini kira-kira misalnya Gio itu jadi manajer di salah satu restoran ini, Gio akan bertindak seperti apa sih? Apakah sama atau mungkin ada something different? Saya ingin mempertahankan yang ini, Bu. Gitu. Saya tadi fast food ya, kita ngomongin fast food. Di sini ada McDonald's, ada Wendy's, ada IHOP. Iya, Ibu. Kalau misalnya saya sebagai manajer tadi, karena ini terjadi perubahan perilaku dan sikap konsumen, maka harus dilihat sih memang harus ada inovasi ya Bu. Bahwasanya menu kita itu harus lebih peduli terhadap kesehatan dan juga gizi seperti itu. Oke, we will look for the next slide ya. Tolong perhatikan. Then see this. Ya, saya kutip artikel-artikel from Business Insider di India dan Reuters, bizarre food items that disappeared from McDonald's menu. Fruit and walnut salad yang dihadirkan tadi ternyata ditarik. Ya, McDonald's dropping fruit and walnut salad. What's your opinion about this news? Ada yang mau coba? Silahkan. Kenapa? Tadi hasil riset menyatakan bahwa Berlabis 40%. Ya, silakan Evan. izin. Bu, mungkin dari jumlah sampel yang diambil mungkin karena kurang luas ya. Jadi kemungkinan dapatnya mereka yang memang memperhatikan nutrisi ya, jatuhnya ke yang vegan lah misalnya gitu. Jadi kurang luas lah dan kurang bervariatif dari sisi luasan sampel yang diambil. Terus mungkin kalau misalnya untuk memperbaiki itu juga bisa dari jenis menunya kira-kira apa yang bisa yang menarik gitu loh. Kita juga riset itu jangan cuma ngadirin makanan yang Sehat vegetarian lah doang gitu ya. Kan di risetnya kan sebenarnya mayoritas orang tuh nggak cuma pengen sehat doang, tapi juga enak. Nah, mungkin salad ini bisa jadi mungkin memang sehat, tapi mungkin menurut orang ini kurang enak gitu sih, Bu. Oke, good. Bisa jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Evan, ternyata ini bukan menu yang diinginkan ya, yang enak tadi gitu ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Satu lagi mungkin? Saya Bu, cuma Silakan, Julio, Matthew. Mungkin ini dari branding McDonald's sendiri, Bu. Kalau orang ke McDonald's sendiri mungkin bukan buat cari yang sehat, tapi cari yang enak, sama cari yang mungkin lebih ke memanjakan lidah, bukan buat yang nyari yang buah-buahan. Oke, Jadi good. ya kurang Yes. aja. Okay, thank you ya Julio. Okay, we will see the next slide ya. Wow, McDonald's bakal ubah citranya jadi healthy junk food loh. Gitu. Ini 2018, kemarin 2013 ya, teman-teman. Nah, sekarang yang masih suka ke McDonald's masih ada nggak menu-menu yang seperti ini, menu-menu healthy food? Ada yang masih tahu? Ada yang masih ke sana mungkin? Oke, ya teman-teman ya. Seperti apa yang disampaikan oleh semuanya tadi, saya pikir semuanya bisa memiliki possibility. Ya, kemungkinan itu bisa aja. Mungkin tadi Evan bilang, Bu, mungkin tadi sampelnya itu hanya di daerah tersebut sehingga tidak bisa mewakili yang di lainnya. Bisa, ya. Atau Bu, ternyata mungkin makanannya kayak kata Nia sama Evan, mereka tuh sebenarnya bukan cuma cari sehat doang Bu, tapi pengen yang enak gitu kan.
Nah, tapi saya lebih tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Julio Matthew. Teman-teman udah tahu bahwa McDonald's itu adalah merupakan fast food restoran, di mana kalau orang yang pengen sehat nggak akan nyari McDonald's, bener nggak? Kalau pengen sehat pasti belinya salad stop, ya nggak? Atau home restoran-restoran lain yang menyajikan sekarang banyak ya catering-catering sehat. Ya, jadi balik lagi ke positioning teman-teman, positioning. Back to tadi saya sampaikan di hasil riset ini ya di paling bawah. Ternyata cleanliness dan food taste gitu ya itu menjadi penting. Jadi sebagai seorang manajer ini harus dipertahankan ya teman-teman karena concernnya dari si orang-orang ini dari si responden adalah cleanliness dan food taste. Jadi kalau ingin tetap bertahan harus tetap mempertahankan yang ini. Oke, itu tadi insight sedikit supaya memancing teman-teman bagaimana sih penggunaan dari market research dan impact-nya akan seperti apa. Oke, marketing research itu in definition by AMA ya AMA American Marketing Association bahwa marketing research itu adalah fungsi yang menghubungkan ya consumer ya customer dan publik kepada marketer melalui informasi. Ya, informasinya itu nanti berupa marketing opportunity atau masalah ya. Kemudian di generate, di refine, kemudian bisa mengevaluasi marketing action, memonitor marketing performance, kemudian improve understanding of marketing as a process. Jadi emang lebih kepada tadi ya, required to address these issues ya, menggunakan metode untuk mengkolek informasi, memanagingnya, interpretasi, komunikasi untuk diambil keputusan. Ya, jadi intinya marketing research itu adalah sebuah proses ya, proses bagaimana kita mencari informasi atas sebuah masalah. Jadi marketing research biasanya dilakukan karena ada masalah atau tadi seperti saya sampaikan pengen nyoba sesuatu yang baru, cocok apa enggak harus dianalisis dulu. Seperti itu. Kemudian nah, marketing research menurut Malhotra tahun 2020 itu dibagi menjadi dua jenis, sorry. Ada yang dia problem identification research, ada yang problem solving. Jadi ada yang dia sifatnya identification, ada yang sifatnya solving. Ya, kalau identification ini biasanya problemnya itu tuh belum kelihatan, ya, belum kelihatan. Jadi kita pengen tahu seperti ini tuh contohnya kayak misalnya ada terjadi penurunan penjualan. Kenapa ya? Ini kan problemnya belum tahu ya. Jadi ada penurunan penjualan atau mungkin kita tadi ada Gen Z mulai bekerja ya. Gen Z mulai bekerja itu merupakan sebuah market potential ya, market potential bagi suatu industri. Nah, industri kita apa bisa cocok untuk nge-grab mereka? Itu lebih kepada problem identification research ya. Kemudian di sini ada banyak contohnya, ada market share, image, kemudian market karakteristik. Nah, image ini biasanya terkait dengan awareness, identity dari atau brand image dari suatu brand atau produk. Teman-teman ada yang tahu kira-kira bedanya brand image dengan brand identity itu apa? Ada yang pernah dengar atau bisa mungkin menganalisis dari redaksinya? Kira-kira pernah dengar ya namanya brand identity sama brand image. Kira-kira seperti apa? Kalau brand image itu apa ya? Citra merek. Sering ngomong nih brand image, image lu udah jelek gitu kan, kadang-kadang image gue udah jelek nih di mata teman-teman gitu tuh maksudnya gimana ya kira-kira? Sama dulu. Ya silakan, siapa nih? Siapa ya yang ngomong ya? Kalau video Bu, Sorry nggak kedengeran. tes halo, Dio, tes Bu, video, kok video Bu, namanya ada suara nggak? kok nggak kelihatan sih, kok nggak muncul di atas? Oh Julio, oke silakan Julio. Gimana? Mungkin kalau dari katanya doang, brand identity itu gimana kita mau dilihat oleh orang, tapi kalau image itu gimana yang orang lihat ke kita. Oke, good.
Ya, jadi kalau misalnya brand identity itu kan identitas merek ya. Identitas kita seperti apa? Kita yang menciptakan itu sebagai as a brand or as a company ya. We create our identity. Our identity itu apa aja? Bisa dari visual identity like logo, corporate, apa namanya? Seragam, dari corporate color, and then dari sisi behavior bisa dilihat dari bagaimana kita merespon consumer, atau pelayanan kita seperti apa, itu yang kita ciptakan. Tapi kalau brand image adalah citra, ya, image yang dilihat, citra yang dilihat oleh konsumen, yang dipersepsikan orang lain. Jadi image itu bisa dipengaruhi banyak hal, salah satunya si brand mengupayakannya melalui brand identity. Ya, jadi teman-teman supaya untuk image-nya baik, tentu kita harus nge-address diri kita baik juga. Ya, jadi saya ingat untuk berpesan kepada teman-teman, please dress well. Ya, itu adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi kalian itu sebagai seorang yang profesional. Jangan terbiasa menggunakan sandal jepit, jangan terbiasa menggunakan yang robek-robek ketika kalian kuliah, ketika kalian kerja. Karena itu menggambarkan, oh emang lu kayaknya anak street boys banget atau street apa ya bahasanya ya. Jadi boleh, tapi kan ada venue-nya ya, ada tempatnya. Jadi kalau kuliah saya tidak membolehkan teman-teman yang tidak dress well untuk masuk ke kelas. Ya, oke, baik. Nah, terus untuk problem solving research, teman-teman ada yang pernah nonton di Netflix ya, Boeing? Ada yang pernah nonton nggak? Kayaknya nggak menarik, Bu. Ada yang pernah nonton nggak Boeing? Nggak ada Apa, yang Bu? pernah nonton ya? Nonton, siapa nih yang nonton? Tadi apa Bu nggak kedengeran? Hah? Tadi apa Bu nggak kedengeran? Pernah nonton Boeing nggak di Netflix? Yang Boeing 73, saya lupa ya nama judulnya apa. Yang dia kecelakaan pesawat itu, teman-teman ya. Mungkin ada yang pernah nonton. Intinya adalah ketika menggunakan riset problem solving itu, kita itu ingin menemukan solusi dari problem atau opportunity yang sudah diidentifikasi. Ya, misalnya tadi ada kecelakaan pesawat, berarti ini harus diperbaiki yang mananya. Ya, sama ada satu contoh dari Kellogg. Saya coba. Ini apa sih? Stop share dulu. Bentar ya. Oke, saya share sedikit lagi ya teman-teman materinya. Oke, share sama. Oke. What gives you strength? Telling them they can stuff their job. Proving my art teacher wrong. My funky leopard print heels. The dirty laugh of my best friend Laura. My little nephew dancing in his pants. It's a combination of things that give us strength. Now with new Special K Nourish, you can keep up yours. With a delicious combination of tasty berries, nutrient-rich flakes, and clusters with sunflower seeds and linseeds. New Kellogg's Special K Nourish. Feed your strength. Oke. Ya. Ada yang kebayang nggak punya insight apa ya dari apa yang baru saya tampilkan tadi, teman-teman? Kebayangnya apa? Pernah dengar brand Kellogg ya? Di pikiran kalian, in your top of mind, Kellogg, what is the brand ya? Positioningnya seperti apa di pikiran kalian? Rega. Oke, ini Bu, kayaknya udah. maaf. Gimana Eh, enggak? Kellogg saya nggak pernah dengar, Bu. Mohon maaf banget. Oke, yang lain pernah dengar Kellogg? Ada yang pernah dengar Kellogg? Pernah dengar nggak? Ada yang pernah makan Kellogg? Nah, Saya itu tidak Bu. serial-serial gitu.
Iya, sereal ya, sereal yang yang biasanya dianalogikan dengan, bukan dianalogi, yang biasanya dihubungkan dengan serealnya anak-anak. Tapi ternyata Kellogg melakukan penelitian, ada potential atau opportunity untuk dia bisa masuk ke kalangan yang women ya, yang punya activity banyak, yang butuh makanan cepat tapi bergizi, sehingga dia menghadirkan tadi produk yang tadi namanya Kellogg Nourish ya teman-teman. Nah, terus ini problem solving research, nanti teman-teman bisa baca ya. Intinya adalah dia mengidentifikasi bagaimana riset yang dilakukan berdasarkan marketing mix ya, and distribution atau place ya teman-teman ya. Di sini kita mencoba melakukan riset atas potensi atau masalah yang sudah kelihatan kalau problem solving. Oke, teman-teman dari produk nih kita lihat ya. Ternyata ada namanya Tropicana ya. Tropicana ini old packagingnya seperti ini yang kiri, dan new packagingnya ini yang kanan ya teman-teman. Ternyata ini di reject ya, ditarik lagi sama si brandnya. Kenapa? Ternyata packaging yang lama ini sudah menjadi ciri khas ya, uniqueness, bahwa kalau mau nyari Tropicana cari ada jeruk yang dia ada sedotannya. Ketika dilakukan penelitian kok penjualannya menurun gitu kan, ternyata itu ada apa ya, perubahan identitas sehingga orang-orang tidak mengenali produk si Tropicana ini tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ada perceptual map ya. Yang perceptual map ini akan terkait dengan positioning, di mana kita membandingkan dua indikator ya. Dan ini misalnya price sama quality ya, price sama quality. Kemudian dari satu industri. Ini akan menjadi tugas teman-teman ya. Nanti saya akan kasih instructionnya di belakang nih. Saya kayaknya takut nggak keburu ya teman-teman. Nanti ini saya akan kasih materialnya, cuman behavioral targeting kayaknya URL-nya udah nggak ini. Kemudian untuk place, ini ada art shopper marketing dari PureX ya, place, distribution, and then kemudian ini ada promotional ya, promotional including traditional media and digital media. Kemudian ada price ya, bagaimana marketing riset bisa digunakan untuk pricing new products, kemudian establishing price level in test marketing and modifying prices for existing products. Oke. Nah, ini adalah assignment yang pertama ya, each class make 6 group randomly, choose one industry. Per tim itu sektornya harus beda. Ya, mungkin ada yang sektornya fast food, ada sektornya mungkin local fashion, ada sektornya mungkin beauty and body care, silakan ya. Jadi, teman-teman harus memilih minimum 5 brand ya. Minimum 5 brand di dalam satu sektor ya. Jadi terus do customer perception research by using 100 partisipan. Ya, 100 partisipan bisa lah satu tim kan bisa 7-8 masing-masing nyari 10 orang buat ngisi kuesioner ya. 5 Likert scale, kemudian make your research into graphics and analyze, bikin dalam PPT dan e-poster. Semua tim harus mengerjakan dan lakukan presentasi in the next meeting, in our third meeting. Please see the reference through this link. Teman-teman, nanti ini akan ada caranya, cara mengolah datanya di YouTube ini saya sudah sampaikan. Teman-teman silahkan tinggal ikuti. Untuk indikator yang teman-teman pilih saya bebaskan. Kalian bisa menganalisis, misalnya kalau tadi kan menggunakan kualitas sama harga. Ya, mungkin ada juga yang lebih kepada apa ya? Mungkin kayak biasanya sih harga sama kualitas ya teman-teman kalau untuk customer perceptual map. Ya, yang akan dibandingkan tuh harga sama kualitas. Silakan mau pakai yang itu juga boleh. Oke. Any other question for our first and second meeting today? Oke. Karena ini pas banget ya 9:51 dan kalian harus masuk lagi jam 10. In case memang nanti ada pertanyaan silahkan disampaikan, bisa melalui Iken atau WA langsung ke saya boleh. Kalau Iken bisa nanti collect silahkan nanti saya jawab. Ya.
Oke, baik teman-teman semua, ini terima kasih sudah berpartisipasi di dalam kelas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan itu bermanfaat buat semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Oke, Makasih, Bu. sehat ya. Thank you. Terima kasih, Ibu. Ya.